Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Prima Aku Lancar. Channel yang selalu inovatif dan terdepan dalam menyampaikan update seputar dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan panduan lengkap budidaya tanaman bawang merah. Bawang merah merupakan tanaman hortikultura musiman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Permintaan bawang merah diperkirakan akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk mencukupi tingkat kebutuhan yang terus meningkat, perlu diupayakan usaha peningkatan produksi agar kebutuhan dan permintaan pasar dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan usaha tersebut, banyak aspek yang harus diperhatikan, antara lain teknik budidaya yang baik dan benar agar mendapatkan panen yang berkualitas dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Budidaya bawang merah memerlukan penyinaran matahari lebih dari 12 jam sehari. Tanaman ini cocok dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 900 meter dari permukaan air laut. Suhu optimum untuk perkembangan tanaman bawang merah berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan keasaman tanah yang dikehendaki sekitar pH 6 sampai 7. Berikut tata cara untuk melakukan budidaya tanaman bawang merah. Satu, pemilihan benih bawang merah. Varietas benih untuk budidaya bawang merah cukup banyak. Ada benih lokal hingga benih hibrida impor. Bentuk benih ada yang berupa biji, ada juga yang berupa umbi. Kebanyakan budidaya bawang merah di sentra-sentra produksi menggunakan umbi sebagai benih. Benih bawang merah yang baik berasal dari umbi yang dipanen tua, lebih dari 80 hari untuk dataran rendah dan 100 hari untuk dataran tinggi. Benih bawang merah yang baik setidaknya telah disimpan 2-3 bulan. Ukuran benih sekitar 1,5 sampai 2 cm dengan bentuk yang bagus, tidak cacat, berwarna merah tua dan mengkilap. Kebutuhan benih untuk budidaya bawang merah tergantung dengan varietas, ukuran benih, dan jarak tanam. Untuk jarak tanam 20 x 20 cm dengan bobot umbi 5 gram dibutuhkan sekitar 1,4 ton benih per hektar. Untuk bobot yang sama dengan jarak tanam 15 x 15 cm dibutuhkan 2,4 ton per hektar. Bila bobot umbi lebih kecil, kebutuhan umbi per hektarnya jauh lebih sedikit. Cara yang kedua yaitu pengolahan tanah dan penanaman bibit. Tanah dibuat bedengan dengan lebar 1-1,2 meter, tinggi 20-30 cm, dan panjang sesuai dengan kondisi kebun. Jarak antar bedengan 50 cm, sekaligus dijadikan parit sedalam 50 cm. Cangkul bedengan sedalam 20 cm, gemburkan tanahnya, bentuk permukaan atau bagian atas dengan rata dan tidak melengkung. Tambahkan kapur atau dolomit sebanyak 1-1,5 ton per hektar apabila keasaman tanah kurang dari pH 5 atau 6. Penambahan kapur setidaknya diberikan 2 minggu sebelum tanam agar pH tanah menjadi seimbang pada saat penanaman benih. Gunakan pupuk kompos atau pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Tebarkan pupuk di atas bedengan dan aduk dengan tanah hingga merata. Bisa juga ditambahkan pupuk urea, ZA, SP36, dan KCL. Campur pupuk buatan tersebut sebelum diaplikasikan. Biarkan selama 1 minggu sebelum bedengan ditanami. Siapkan benih atau umbi bawang merah yang siap ditanam.
Apabila umur umbi masih kurang dari 2 bulan, lakukan pemogesan terlebih dahulu. Pemogesan adalah pemotongan bagian ujung umbi sekitar 0,5 cm. Fungsinya untuk memecahkan massa dorman dan mempercepat tumbuhnya tanaman. Jarak tanam untuk budidaya bawang merah pada saat musim kemarau dipadatkan hingga 15 x 15 cm. Sedangkan pada musim hujan, setidaknya dibuat hingga 20 x 20 cm. Benih bawang merah ditanam dengan cara membenamkan seluruh bagian umbi ke dalam tanah. Langkah yang ketiga yaitu perawatan budidaya bawang merah. Penyiraman pada budidaya bawang merah hendaknya dilakukan sehari 2 kali, setiap pagi dan sore hari, setidaknya hingga tanaman berumur 10 hari. Setelah itu, frekuensi penyiraman bisa dikurangi hingga 1 hari sekali. Pemupukan susulan diberikan setelah tanaman bawang merah berumur 2 minggu. Jenis pupuk terdiri dari campuran urea, ZA, dan KCl yang diaduk rata. Pemupukan susulan selanjutnya diberikan pada minggu kelima. Pemupukan diberikan dengan membuat garitan di samping tanaman. Penyiangan gulma biasanya dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu musim tanam. Untuk menghemat biaya, lakukan penyiangan bersamaan dengan pemberian pupuk susulan. Namun apabila serangan gulma menghebat, segera lakukan penyiangan tanpa menunggu pemberian pupuk susulan. Langkah yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman bawang merah. Budidaya bawang merah mempunyai banyak jenis hama dan penyakit. Namun yang paling sering menyerang di sentra-sentra produksi adalah hama ulat dan penyakit layu. Hama ulat atau Sphaeroptera menyerang daun. Gejalanya terlihat bercak putih pada daun. Bila daun diteropong, terlihat seperti gigitan ulat. Hama ini ditanggulangi dengan pemungutan manual. Ular dan telur diambil untuk dimusnahkan. Apabila serangan menghebat dan kerusakan lebih dari 5% per rumpun daun, segera semprotkan insektisida. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh cendawan. Gejalanya daun menguning dan seperti terpilin, serta bagian pangkal batang membusuk. Penanganannya dengan mencabut tanaman yang mati, kemudian membakarnya, serta dapat dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida. Langkah yang terakhir yaitu panen budidaya bawang merah. Ciri-ciri budidaya bawang merah siap panen apabila 60-70% daun sudah mulai rebah. Atau lakukan pemeriksaan umbi secara acak. Khusus untuk pembenihan umbi, tingkat kerebahan harus mencapai lebih dari 90%. Budidaya bawang merah biasanya sudah bisa dipanen setelah 55-70 hari sejak tanam. Produktivitas bawang merah sangat bervariasi, tergantung dari kondisi lahan, iklim, cuaca, dan varietas tanaman. Di Indonesia, produktivitas budidaya bawang merah berkisar 3-12 ton per hektar, dengan rata-rata nasional 9,47 ton per hektar. Bawang merah yang telah dipanen harus dikeringkan terlebih dahulu. Penjempuran bisa berlangsung hingga 7-14 hari. Pembalikan dilakukan setiap 2-3 hari. Bawang merah yang telah kering dan kadar air mencapai 85% siap untuk disimpan atau dipasarkan. Demikian video tentang panduan lengkap budidaya tanaman bawang merah.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selalu gunakan produk-produk terbaik dari PT Prima Agrolancar. Sampai jumpa, ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen. Terima kasih.